Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ini kami Panca Motor Bengkulu. Kami akan membagikan bagaimana strategi kami dalam berjualan di masa pandemi COVID-19 yang sangat efektif sekarang ya. Pandemi telah mengubah banyak hal, termasuk cara kita berjualan atau strategi kita dalam melakukan penjualan sepeda motor Yamaha. Agar bisa bertahan, kita pun perlu beradaptasi dengan mengubah strategi. Mau strategi penjualan di masa pandemi yang efektif, ikutin video kita ya. Penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antara salesman dengan pelanggan. Banyak salesman mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah masing-masing. Makanya nih, kami tim Panca Motor Suprapto Bengkulu ini akan menjemput bola, di mana konsumen yang berada di rumah, yang betah di rumah, kita akan menjemputnya. Tapi tetap dengan melakukan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, dan ini sebelum melakukan jemput bola, kita perlu persiapkan senjata kita dulu. Senjata apa yang harus dimiliki oleh seorang salesman, yaitu pertama itu daftar harga, price list, buku prospek, dan kita juga harus memiliki kartu nama. Jadi kita harus mempersiapkan daftar harga terlebih dahulu. Ini berhubung cap saya itu ketinggalan, makanya saya tulis tangan saja. Saya tulis nama dan nomor handphone saya. Jadi kalau calon konsumen kita mau menghubungi, mereka bisa menghubungi kita. Di masa pandemi ini emang sulit ya. Jadi calon konsumen tuh banyak di rumah, terus bukan tidak menutup kemungkinan, kita tuh harus berlanjut gitu. Kita harus mencari bagaimana agar target kita itu bisa tercapai, bagaimana agar kita itu bisa berjualan, bagaimana caranya kita biar bisa bertahan. Mempertahankan bisnis yang berarti juga memperjuangkan penjualan selama wabah virus corona memang tidak mudah. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya menjual produk di masa pandemi seperti sekarang. Bagaimana strategi penjualan di masa pandemi. Yang pastinya itu pertama kita harus hormati dan perkuat hubungan kita dengan pelanggan kita. Bisa mungkin kalau lagi tidak seperti jemput bola ini, kita kirim lewat smartphone, WA, SMS, menanyakan kabar mereka, tapi jangan berlebihan. Intinya, dalam penerapan strategi penjualan di masa pandemi, itu tetap perkuat hubungan kita dengan menanyakan kabar pelanggan kita, tapi jangan terlalu berlebihan karena bisnis tetap ingin menghormati pelanggan ya. Nah, ini posisi di jam 6 pagi. Semua toko masih tutup. Jalan raya masih lengang, tapi kita seorang salesman harus kuat, harus semangat. Kita harus harus tetap semangat. Nah, ini kita akan berdoa pagi terlebih dahulu sebelum kita berangkat. Ini tujuan kita ke pasar Sukaraja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma
Panca Motor. Di masa pandemi ini kami membuat promosi penjualan yang insya Allah tepat ya menurut kami. Dan kami juga menggunakan media digital saat melakukan promosi karena selain pelanggan lebih banyak menghabiskan waktu beraktivitas di rumah, juga mungkin mereka agak takut ya bertemu sama kita, menerima brosur dari kita, tapi ini kita akan berusaha memberikan pelayanan yang lebih. Selain dengan menggunakan smartphone, dengan media digital, ini kita langsung menjemput bola. Kalau untuk proses menjemput bola ini biasanya itu kita sedikit ke pelosok ya, ke daerah, nggak di dalam kota. Karena kenapa? Karena kalau di pelosok-pelosok itu belum tentu orang-orang memiliki smartphone. Jadi kita mesti masih datang, harus menjemput bola, harus mendatangi mereka. Tapi tetap protokol kesehatan tetap harus kita jaga. Dan strategi selanjutnya itu menghadapi pandemi ini kita jangan panik dan jangan berhenti untuk menjual. Hindari kepanikan atas pandemi virus corona ini dan berhentilah berasumsi bahwa bisnis kita akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Kita tetap harus semangat, 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 semangat. Kita bisa, yakin bisa, pasti bisa. Kita harus tetap mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan kita ya untuk tetap membeli produk yang kita jual. Kehidupan mungkin saja tidak sepenuhnya normal kembali, jadi cari cara agar kita tetap bisa beradaptasi dan tetap berbisnis, tetap bisa berjualan. Ini kita tetap melakukan attack pasar kalangan karena tak semua orang memiliki smartphone, tak semua orang memiliki sosial media. Jadi kita harus jemput bola. Dan setiap melakukan penawaran produk, jangan lupa kita minta datanya. Itu berupa nama, alamat, nomor handphone, dan apakah dia sudah berminat atau tidak. Dan ini saya akan mencatat di buku prospek saya bagi yang benar-benar bertanya gitu. Kalau dia hanya sekali lewat minta brosur, kalau dia minta brosur itu pasti kita mintai, Bu bisa minta data namanya, Pak bisa minta alamatnya gitu. Tapi kalau dia cuek aja ya kita nggak harus dicatat namanya karena percuma saja. Berarti orang itu belum punya minat, belum punya kemampuan, dan belum punya keinginan pastinya. Kalau yang hal seperti itu belum bisa kita masukkan ke prospek. Tapi jika ada orang yang bertanya dan dia sudah uh, minta brosur daftar harga kita, berarti minimal mereka sudah punya keinginan, sudah punya minat walaupun belum punya kemampuan. Itu merupakan prospek. Dan ini setelah pulang dari canvassing, kita masih sempat melakukan makan bersama tim biar kita tetap solid, biar tetap kita ada kebersamaan. Demikianlah video kita untuk sekarang. Terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.